Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 1 Kode Etik Psikologi atas nama Akila Santai Maulidia dengan NIM 23010707122 dan Epifania Raja Bukuk dengan NIM 2301070071. Di sini kami akan menjelaskan analisis kami mengenai pasal 1 sampai 10 Kode Etik. Pertama, kami akan mendiskusikan mengenai pasal 1 yaitu pengertian atas pertama kode etik psikologi, yang kedua psikologi, yang ketiga psikolog, yang keempat ilmuwan psikologi, dan yang kelima mengenai layanan psikologi. Nah, analisis yang kita dapat dari pasal 1 tersebut ialah fokus dari artikel ini adalah pada pedoman atau panduan dalam menjalankan praktik psikologi atau yang dinamakan kode etik psikologi. Yang kedua, ilmu dari psikologi adalah ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses mental manusia. Selain itu, yang dinamakan ahli dalam psikologi yaitu ada dua. Yang pertama, psikolog dan ilmuwan psikologi. Yang terakhir mengenai layanan psikologi. Layanan psikologi adalah praktik yang diberikan kepada klien atau orang-orang yang melakukan konseling kepada kita, sering disebut dengan konseling dan psikoterapi. Pada analisis pasal 2, artikel ini membahas mengenai hak asasi manusia. Psikolog maupun ilmuwan psikologi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam praktik psikologinya. Sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi, kita harus menerapkannya dengan cara pertama menghargai martabat dan pilihan setiap individu manusia. Yang kedua, menjadi seorang psikolog dan ilmuwan psikologi tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, seperti mencuri, menipu, dan melakukan hal-hal yang menyimpang lainnya. Dan sebagai seorang psikolog dan ilmuwan psikologi, kita harus membangun relasi yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan menjunjung tinggi kode etik psikologi. Karena kode etik psikologi sebagai pedoman atau landasan kita sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi untuk melakukan praktik psikologinya. Dan analisis pasal 3 ini adalah mengenai penyelesaian masalah pelanggaran kode etik psikologi yang dilakukan oleh psikolog maupun ilmuwan psikologi. Jadi siapapun dan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik psikologi akan dibahas di pasal ini. Pasal 4. Di pasal 4 kode etik psikologi ini analisisnya adalah mengenai penyalahgunaan pekerjaan di bidang psikologi dan pelanggaran kode etik psikologi yang diatur dalam anggaran rumah tangga dan anggaran desa. Terdapat 3 tingkatan pelanggaran dalam psikologi, yaitu pertama, ringan, sedang, dan berat. Analisis pasal 5 ini, artikel ini membahas mengenai etika sebagai seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang harus berkomitmen pada kode etik sebagai pedoman dasar untuk melakukan praktik-praktik psikologi. Nah, selain itu, pengurus pusat dan pengurus daerah dapat bekerja sama dalam memberikan masukan dengan prosedur yang pertama, diadakannya pertemuan yang bertujuan untuk membahas masalah tersebut. Yang kedua, meminta klarifikasi. Dan yang terakhir, untuk ditentukannya jenis pelanggaran. Selanjutnya ada di pasal 6. Pasal 6 sendiri membahas mengenai diskriminasi yang tidak adil terhadap keluhan dan responden. Dari pasal ini sendiri kita tuh bisa mendapatkan analisis berupa kita tidak bisa membeda-bedakan klien kita nantinya ketika mereka mengeluh bahwa mereka memiliki masalah atau keluhan terhadap kesehatan mental mereka. Kita wajib untuk menerima mereka dan memberikan konsultasi terhadap keluhan yang mereka keluhkan kepada kita. Itu mengenai role kompetensi. Ilmuwan psikologi memberikan jasa dalam bentuk mengajar, di mana pengajaran yang diberikan oleh ilmuwan psikologi ini harus berdasarkan dengan penelitian, pengalaman, juga pelatihan yang sudah dia dapatkan. Lalu ada psikolog yang dapat memberikan jasa sama seperti ilmuwan psikologi itu, namun psikolog itu sendiri juga memerlukan pelatihan dan penelitian dalam menyalurkan jasanya tersebut. Nah,
untuk praktik psikologi seperti psikoterapi, seorang psikolog juga memerlukan pelatihan lebih dalam lagi dalam menyalurkan jasanya di bidang psikoterapi tersebut. Terkhusus dengan penyakit-penyakit seperti HIV, AIDS, atau perbedaan gender, itu juga diperlukan kemampuan khusus dalam menangani maupun melayani orang-orang dengan keluhan seperti hal itu. Selanjutnya untuk peran forensik seorang psikolog juga memerlukan pengetahuan umum dalam hal-hal hukum atau cakupan-cakupan peraturan hukum yang ada di Indonesia, terkhususnya yang ada di Indonesia, karena kita memakai kode etik psikologi Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada di pasal 8 mengenai peningkatan kompetensi. Seorang psikolog dan atau ilmuwan psikolog itu perlu terus mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang sudah mereka pelajari. Maksudnya di sini adalah ilmu yang mereka pelajari sebelumnya itu harus terus dikembangkan dan harus membentuk kesinambungan yang mengikuti perkembangan zaman ini. Nah, yang selanjutnya ada di pasal 9. Pasal 9 itu membicarakan mengenai dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional, di mana seorang psikolog maupun atau ilmuwan psikologi itu memerlukan dasar-dasar pengetahuan ilmiah dalam menyalurkan jasa mereka. Tidak bisa hanya berdasarkan perasaan pribadi, perasaan yang subjektif gitu. Mereka harus mengikuti pemikiran-pemikiran objektif yang sudah diakui oleh dunia universal. Dan juga setiap psikolog dan atau ilmuwan psikologi itu perlu bersikap profesional dalam memberikan jasanya. Pasal 10. Pasal 10 ini khusus membicarakan pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Di mana ketika psikolog atau ilmuwan psikologi memiliki sebuah pekerjaan yang ingin mereka delegasikan kepada seseorang, misalnya asisten, mahasiswa, atau orang-orang yang memang bisa dipercaya untuk memegang pekerjaan tersebut, psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu untuk mencari tahu lebih dalam apakah si seseorang yang ingin didelegasikan pekerjaan itu memiliki kemampuan di bidang tersebut, apakah mereka memiliki dasar-dasar pengetahuan yang mendukung mereka dalam melancarkan atau mengerjakan pekerjaan yang akan didelegasikan tersebut, sehingga nantinya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya penyalahgunaan kode etik dan sebagainya, itu bisa dipertanggungjawabkan oleh orang yang menerima pekerjaan tersebut dari si psikolog ataupun ilmuwan psikologi itu. Itu aja pembahasan kali mengenai analisis kode etik psikologi pada pasal 1 sampai 10. Saya harap kalian bisa mengerti apa yang kami maksudkan dan apa yang tertulis di PPT ini. Thanks for your attention.